Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni, LC/MACDIF, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Syariah, dan Ibu Tati Handayani, SEMM, selaku dosen pembimbing magang, serta Bapak Ilham Zamzami, Eskom MM, selaku pembimbing lapangan. Perkenankanlah pada kesempatan kali ini, saya Nabila Nurjihan dengan NIM 2010116036 memaparkan mengenai hasil laporan magang saya dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Lembaga Amil Zakat Laz Al-Azhar. Bab 1 pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang, B. Tujuan pelaksanaan, serta C. Manfaat kegiatan. Latar belakang. Program MBKM Magang merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan di institusi mitra, antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan. Salah satu program MBKM yakni Magang Kampus Zakat yang dinaungi oleh Forum Zakat dan Asosiasi Program Studi Ekonomi Islam Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk magang atau simulasi kerja di organisasi pengelola zakat. Dengan mengikuti program magang, penulis atau saya sendiri berharap bisa berkenalan dengan banyak orang baru dari berbagai latar belakang dan dapat menjalin relasi yang baik, terutama di organisasi pengelola zakat, yang tentu sesuai dengan program studi saya, yaitu ekonomi syariah. Berdasarkan alasan di atas, saya sendiri memilih magang pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Laz Al-Azhar berdiri sebagai institusi pengelola dana kemanusiaan yang diharapkan memiliki sistem pengembangan organisasi yang dapat menyelesaikan permasalahan atau problematika bidang sosial, keagamaan, dan internal kelembagaan, utamanya dari sisi manajemen tata kelola SDM di dalamnya. Secara terminologi, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang telah mencukupi satu nisab, diberikan kepada mustahik zakat dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Tujuan pelaksanaan program MBKM Magang Kampus Zakat yang pertama, untuk melakukan kegiatan praktik di lapangan yang akan dikonversi menjadi SKS mata kuliah di kampus. Yang kedua, untuk mendapatkan pengalaman kerja pada organisasi pengelola zakat atau OPZ yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk memperluas jaringan di luar kampus asal mahasiswa. Yang keempat, untuk mengeksplor pengetahuan dan kemampuan serta mengasah hard skill maupun soft skill selama kurang lebih 1 semester. Dan yang kelima, untuk menimba ilmu secara langsung dari mitra yang berkualitas. Adapun manfaat kegiatan program MBKM Magang Kampus Zakat, yang pertama yaitu mendapat pengalaman kerja serta gambaran di dunia kerja, khususnya pada lembaga zakat. Yang kedua yaitu mengetahui prosedur kerja khususnya pada lembaga zakat. Dan yang ketiga, mendapat pengetahuan dan wawasan baru serta relasi di luar program studi dan kampus asal. Yang keempat, melatih diri menjadi disiplin dengan mengikuti aturan yang berlaku di tempat magang. Dan yang kelima, mendapat ilmu yang bermanfaat ke depannya dari mitra yang bersangkutan. Bab 2 pelaksanaan kegiatan. Poin-poin yang akan dibahas yang pertama yaitu mengenai gambaran umum perusahaan, kemudian job description selama magang atau proyek yang dikerjakan, kemudian permasalahan yang ditemui, dan usulan perbaikan. Gambaran umum perusahaan yang pertama terkait informasi lembaga. Dengan nama Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar dan tanggal berdiri pada tanggal 1 Desember 2004 yang beralamat kantor di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 27 RW 8 RW 6 Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dengan nomor telepon 021 722 1504, dengan website, alamat email, serta 4 media sosial yang telah tercantum. 2. Profil Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Sejarah singkat. Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar adalah lembaga amil zakat, infak, sedekah yang didirikan oleh Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, bertujuan untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah, dan dana sumbangan keagamaan lainnya yang berasal dari para muzaki dan donatur untuk disalurkan kepada mustahik. Lembaga ini resmi dibentuk oleh Badan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar pada tanggal 1 Desember 2004, ditandatangani oleh Ketua Badan Pengurus YPI Al-Azhar Haji Rusdi Hamka dan Sekretaris Haji Naswaul Hamzah melalui SK nomor 079 yang pada awal dibentuk bernama Al-Azhar Peduli Umat.
Pada tahun 2014, Laz Al-Azhar mendaftarkan diri ke Basnas untuk menjadi Lasnas. Laz Al-Azhar resmi menjadi Lasnas atau Lembaga Amil Zakat Nasional dengan SK Kemenak nomor 240 tahun 2016 pada tanggal 23 Mei 2016 dan diperpanjang kembali dengan SK Kemenak nomor 526 tahun 2021 pada tanggal 28 April 2021. Kemudian di tahun 2018 dilakukan penggabungan dengan Wakaf Al-Azhar dan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT Al-Azhar melalui SK dengan nomor 089 tentang penggabungan unit Las, Wakaf, dan BMT Al-Azhar di bawah bidang pemberdayaan umat Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Visi dan misi lembaga. Visi Lembaga Amil Zakat Al-Azhar yaitu menjadi lembaga filantropi Islam global yang profesional dan terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umat. Adapun misinya yang pertama, mengembangkan edukasi zakat, infak, sedekah, wakaf dengan layanan berkarakter berbasis teknologi. Yang kedua, mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menuju kesejahteraan umat. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan sistem dan manajemen yang didukung oleh sumber daya insani yang profesional. Dan yang keempat, membangun kemitraan nasional dan global secara berkelanjutan atau Sustainable Partnership dengan kalangan ABCGM, akademik, bisnis, civil society, government, dan media. Program-program Lembaga Amil Zakat Al-Azhar dibedakan menjadi 5 klaster yang menitik beratkan pada goals atau tujuan diadakannya klaster tersebut. Yang pertama yaitu klaster pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu program pendistribusian dana zakat, infak, sodako, dan dana sosial keagamaan lainnya oleh Laz Al-Azhar yang terintegrasi dan berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, yaitu melalui kanal program Zakat Pride. Adapun program pendayagunaan dana zakat, infak, sodakoh, dan DSKL lainnya yang dilakukan oleh Laz Al-Azhar adalah Indonesia Gemilang dalam mewujudkan cita-cita membangun Indonesia dari desa. Yang kedua yaitu klaster pengentasan pengangguran dan pemberdayaan usia produktif. Laz Al-Azhar sebagai filantropi Islam bersinergi dengan YBM-PLN sejak tahun 2016 berupaya untuk membantu mengatasi permasalahan pengangguran, khususnya generasi usia produktif di Indonesia, melalui program Rumah Gemilang Indonesia. Rumah Gemilang Indonesia ini didesain sebagai rumah atau pusat pendidikan atau diklat keterampilan untuk menggodok generasi putus sekolah dari keluarga yang kurang mampu dan belum memiliki masa depan yang jelas, menjadi generasi yang berpengetahuan luas, memiliki keahlian dan keterampilan, sekaligus memiliki pondasi akidah dan akhlak yang baik. Yang ketiga, klaster perbaikan kondisi hidup yatim dan duafa. Program ini adalah program ikhtiar dalam memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan yang lebih baik bagi anak yatim dan duafa melalui kanal program My Heart for Yatim. Yang keempat, klaster pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan. Program yang konsen kepada pemberdayaan ekonomi dengan menggenerating income keluarga melalui penguatan pada akses keterampilan dan pengetahuan serta lainnya melalui kanal program Sejuta Berdaya. Kemudian ada kanal program infrastruktur dan konservasi lingkungan atau program Infralink yang menjaga kelestarian lingkungan agar tetap hijau untuk keberlangsungan generasi berikutnya. Dan yang kelima, klaster penanggulangan bencana dan jaringan relawan. Laz Al-Azhar membantu menyalurkan amanah muzaki kepada mustahik yang terdampak kebencanaan melalui program Formula atau Food, Religion, Medic, Utility, dan Livelihood Aid. 3. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat dan Wakaf Al-Azhar. Adapun struktur organisasi dari manajemen Laz Al-Azhar itu sendiri, ada Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas, kemudian untuk Kepala Direktorat Dakwah dan Sosial yaitu Dr. Andes Haji Ali Masar MPD, untuk Kepala Bidang Pemberdayaan Umat yaitu Damar Ahmad Setiobudi, dan Direktur Laz Al-Azhar yaitu Haji Daram. Wakil Direktur Laz Al-Azhar adalah Rahmatullah Siddiq, Kepala Divisi Kelembagaan yaitu Iwan Rahmat, Kepala Divisi Keuangan Musiana, Kepala Divisi Fundraising M. Akbar Satrio, dan Kepala Divisi Program yaitu Deden Nurdin Salim. Subbab berikutnya mengenai job description selama magang atau proyek yang dikerjakan. Kegiatan magang dilaksanakan di Laz Al-Azhar selama 5 bulan, terhitung sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023.
Kegiatan magang yang dilakukan oleh saya berdurasi 5 hari kerja dalam seminggu dengan waktu kerja 9 jam sehari, berlangsung sejak pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Saya ditempatkan pada divisi kelembagaan dan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab langsung kepada Bapak Ilham Zamzami Eskom MM selaku manajer HRD sekaligus supervisor magang MBKM Kampus Zakat Batch 3 di Laz Al-Azhar. Nah, divisi kelembagaan dan pengembangan organisasi sendiri merupakan divisi yang melaksanakan dan melakukan kegiatan utamanya dalam pengembangan terhadap manajemen sumber daya manusia, sarana prasarana atau infrastruktur lembaga, dan administrasi kesekretariatan secara organisasi, di mana pengembangan tersebut dilakukan untuk optimalisasi lembaga dalam peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Selama magang, di awal saya bertugas membuat, menyesuaikan, serta merapihkan standar operasional prosedur atau SOP 4 unit kerja di bawah divisi kelembagaan dan pengembangan organisasi, yaitu unit kerja HRD atau kepegawaian, IT, informasi teknologi, dan GA General Affair, serta unit Al-Azhar Amil Center, dan 1 unit biro legal yang mengurusi bagian legal formal. Dikarenakan belum terbentuknya secara sistematis standar yang baku dalam manajemen tata kelola dan program tiap divisi di Lazwaf BMT Al-Azhar, saya bersama 3 rekan magang divisi kelembagaan diminta serta diperbantukan untuk sama-sama memahami terkait SOP guna ISO 9001 sebagai acuan untuk Al-Azhar memiliki pedoman operasional yang terbaik untuk menghasilkan kualitas yang terbaik dengan tujuan meningkatkan kinerja lembaga. Setelah mengerjakan SOP dan finalisasi SOP beserta flowchart untuk unit Al-Azhar Amil Center atau Pusdiklat, saya ditugaskan untuk menyusun laporan akhir tahun sebagai persiapan rapat kerja divisi kelembagaan, yang antara lain tugasnya sebagai berikut. Merekap data serta membuat grafik perkembangan pegawai yang mencakup data amil keluar masuk pada tahun 2022, jabatan pegawai dan jumlah amil per divisi, jenis kelamin pegawai, pendidikan pegawai, status pegawai, BPJS ketenagakerjaan pegawai, serta asuransi kesehatan pegawai. Dan yang kedua, meminta dan mengumpulkan data-data kegiatan unit kerja HRD serta mengerjakan berkas laporan evaluasi pelaksanaan program kerja divisi kelembagaan yang berkaitan dengan Indeks Zakat Nasional dan Grafik Kaji Dampak Zakat, Indonesian SDGs Action Awards tahun 2022, Audit Internal Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar tahun 2022, serta indikator indeks implementasi Zakat Core Principle. Kemudian setelah menyelesaikan laporan akhir tahun divisi kelembagaan yang berisi rekapitulasi tugas, kegiatan, serta program kerja yang dilakukan selama 1 tahun, saya diminta untuk mencari data potensi komunitas seperti butik dan restoran yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sebanyak 300 data melalui Google, untuk memaksimalkan penghimpunan dana di Laz Al-Azhar. Hingga kini penulis masih melaksanakan kegiatan magang dan mengerjakan tugas terbaru, yaitu membuat laporan kinerja dan rencana program kerja untuk kantor perwakilan Jawa Tengah, karena periode magang kampus Zakat Batch 3 berlangsung hingga tanggal 13 Januari 2023 mendatang. Permasalahan yang ditemui. Selama saya melaksanakan magang di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar, tentu terdapat beberapa kendala atau hambatan, diantaranya sebagai berikut, yaitu kurangnya komunikasi antara saya dengan pihak karyawan, khususnya kepala divisi yang bersangkutan, karena perasaan segan dan rasa canggung, serta belum terbiasa dengan lingkungan pekerjaan. Yang kedua, terkadang diberikan beberapa pekerjaan sekaligus dengan deadline dan target yang harus dicapai. Hal ini membuat saya agak kesulitan dan belum terbiasa dengan proses kerja sebagai amil. Yang ketiga, saya belum memahami betul istilah-istilah dalam bidang-bidang pekerjaan yang dilakukan, sehingga terkadang kurang cermat dan akurat dalam melakukan setiap kegiatan di lembaga. Dan selalu butuh waktu untuk memahami pekerjaan yang akan diselesaikan, dikarenakan tidak adanya training terlebih dahulu sebelum masa magang. Usulan perbaikan atas masalah yang ditemui. Untuk itu, dalam mengatasi kendala-kendala yang saya hadapi, maka saya berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerja dan berusaha mengenali tiap staf dan kepala divisi yang bersangkutan, agar saya tidak lagi merasa segan dan canggung. Saya juga perlu lebih banyak belajar bagaimana mengatur waktu dan berusaha fokus untuk menyelesaikan tugas secara satu persatu. Dan saya terus bertanya dan secara intens konsultasi dengan pembimbing magang apabila ada ketidakpahaman, dan saya mengalami kesulitan dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Kemudian saya berusaha untuk memahami tugas-tugas yang diberikan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan, dan alangkah baiknya apabila diadakan pelatihan terlebih dahulu sebelum masa magang berlangsung. Bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program Kampus Zakat Batch 3, saya mengikuti kegiatan magang di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar
mulai tanggal 12 September 2022 hingga tanggal 13 Januari 2023 dengan penempatan di Rumah Gemilang Indonesia Sawangan Depok dan terkadang diarahkan ke kantor Laz Al-Azhar Fatmawati sebagai kantor pusat. Dari hasil pelaksanaan magang atau praktik kerja di lapangan tersebut, saya menganalisa, memahami, dan mempelajari, serta menguraikan masalah tentang pelaksanaan prosedur dalam sebuah organisasi pengelola zakat, khususnya lembaga amil zakat. Dan kegiatan magang ini, saya mendapat pengalaman berharga, serta menambah wawasan baru, keterampilan, kemampuan, serta banyak menjalin hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat. Saya ditempatkan pada divisi pengembangan organisasi dan kepatuhan syariah atau kelembagaan dan memiliki beberapa tugas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan diselesaikan guna kepentingan dan kebutuhan lembaga. Antara lain, merapikan serta membuat standarisasi operasional prosedur beserta flowchart atau alur kegiatan unit kerja pada divisi pengembangan organisasi dan kepatuhan syariah atau kelembagaan. Kemudian menyusun laporan akhir tahun sebagai persiapan rapat kerja divisi kelembagaan. Kemudian meminta dan mengumpulkan data-data kegiatan unit kerja HRD serta mengerjakan berkas laporan evaluasi pelaksanaan program kerja divisi kelembagaan dan mencari data potensi komunitas seperti butik dan restoran yang ada di Jakarta, Bogor khususnya Depok, Tangerang, dan Bekasi melalui Google untuk memaksimalkan penghimpunan dana di Laz Al-Azhar. Yang kedua, saran. Saran untuk lembaga amil zakat Al-Azhar. Yang pertama, peningkatan terhadap sarana dan prasarana guna mendukung serta meningkatkan kualitas SDM, dalam hal ini amil zakat. Yang kedua, memperbaiki fasilitas untuk memudahkan dan mempercepat kinerja karyawan dalam pengelolaan dana ZIS. Yang ketiga, melakukan monitoring mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, serta dapat memberikan arahan yang lebih jelas dan terstruktur. Yang keempat, memaksimalkan akun sosial media dan membuat konten yang menarik untuk mempromosikan program kerja kepada masyarakat luas. Dan yang kelima, perlunya dilakukan manajemen sistem dalam penyusunan laporan serta kendala dan kritik dari para donatur, sehingga menjadi evaluasi yang lebih baik lagi. Refleksi diri. Kegiatan magang selama kurang lebih 5 bulan bukanlah waktu yang singkat, karena selama ini saya banyak memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman serta harus bertanggung jawab penuh atas tugas yang diperoleh. Kegiatan magang ini membentuk saya menjadi pribadi yang selalu disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan. Begitu juga dengan skill manajemen waktu, khususnya pada akhir masa magang. Saya menyesuaikan dan mengatur waktu antara melakukan tugas magang dan penyusunan laporan akhir magang. Interaksi dengan dunia kerja secara langsung membuat saya memaksimalkan potensi diri dalam hal kemampuan dan adaptasi, serta saya dapat melihat bagaimana persaingan antar karyawan, institusi, bahkan antar industri bersaing untuk tetap bertahan dalam memaksimalkan kinerja dan menjadi yang terbaik. Dan kegiatan magang ini menjadi sarana saya menambah kapasitas soft skill yang belum tentu didapatkan di bangku perkuliahan. Saya dapat mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dengan kegiatan magang ini dan belajar untuk bekerja sesuai standar operasional prosedur lembaga sebagai sarana pelatihan dan pembinaan yang ditangani langsung oleh lembaga, dalam hal ini Laz Al-Azhar. Juga menambah pengalaman saya untuk mempersiapkan diri ketika terjun ke dunia kerja nantinya. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan selama proses pelaksanaan magang berlangsung. Ada pengajian rutin Senin dan Kamis, kemudian ada konsolidasi dengan pembimbing lapangan atas pekerjaan yang telah kami lakukan, kemudian ada pengerjaan SOP, pengerjaan laporan akhir tahun, bimbingan dengan dosen pembimbing terkait laporan akhir magang, kemudian menghadiri webinar dalam rangka Milad Laz Al-Azhar, serta pengerjaan dan pencarian data komunitas butik di Depok dan Jakarta. Cukup sekian paparan dari saya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan magang ini dan bahkan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mohon kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga laporan ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat untuk segala pihak yang membutuhkan dan terlibat, terutama Laz Al-Azhar serta kampus tercinta UPN Veteran Jakarta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.